Iko tadi waktu menaruhnya tuh balipe sahabatku tuh. Jadi dia ndak sempurna. Harusnya tadi waktu naruh tuh sambil diurut-urut ya biar sama gadangnya. Iko lupa mangurutnya. Jadi sebagian ketek, sebagian gadang kok bentuknya kayak singkong. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Hari ini aku mau masak tambusu. Tambusu itu adalah usus buntu. Usus buntu? Usus sapi yang diisi dengan kocokan tahu yang dicampur dengan bumbu-bumbu dan telur. Itu ya, nanti ususnya ini akan digulai gitu. Ini enak banget buat lauk nasi. Dan aku sudah belajar dengan Uni, asli orang Awak, asli orang Minang. Yuk kita lihat saja bumbu-bumbunya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef terabal-abal sedunia. Semua apa nih, kisana bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Pertama-tama kita mau siapkan dulu isian untuk usus sapi. Jadi ini aku pakai usus sapi beratnya setengah kilo. Setelah dicuci bersih dia sisa sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi bumbu-bumbunya ini akan aku haluskan semuanya. Nanti sebagian akan aku pakai untuk menjadi adonan untuk diisi ke dalam usus sapi. Aku mau tumbuk kemiri dan kunyit. Jadi sengaja aku pisahin nih sahabatku dari bumbu yang lain. Karena kunyit ini kan bikin kuning ya. Jahe sekalian deh aku masukin. Kita tumbuk sampai halus banget ya. Sudah halus. Kalau bahasa Minangnya lah halui laiko. Kita sisihkan, kita mau siapkan bumbu yang lain. Sekarang kita mau potong-potong lengkue. Serainya juga dipotong-potong. Ini pisaunya tajam banget sahabatku. Aku menggunakan pisau set dari Stand Cookware namanya Neoblade 6 in 1. Kalau kita beli satu set, kita mendapatkan berbagai jenis pisau sudah lengkap dengan talenan, gunting, dan batu asah. Dan pisaunya ini sudah ditempa dengan motif gelombang seperti ini, sehingga kalau kita buat potong kentang, mangga, dan sebagainya, dia tidak menempel di mata pisau. Kita haluskan pakai chopper aja sahabatku. Ini namanya chopper Mitochiba CH200. Aku akan haluskan dulu lengkuas dan sereknya supaya hasilnya nanti halus banget bumbunya. Sudah halus. Sekarang kita memasukkan bawang merah, bawang putih, masukin aja. Ini bombaynya kegedean, kita belah aja dulu ya, supaya choppernya gampang putar. Cabenya kita petik dulu tangkainya. Kita masukkan sahajo. Segini dulu deh. Kita putar dulu sebentar biar turun. Kita tambah lagi cabenya, ladonyo. Dan kita chop sampai halus banget. Sudah halus. Ini namanya chopper Mitochiba CH200. Kalau kita beli satu set, kita akan mendapatkan satu mug yang 700 ml seperti ini dan satu mug besar ukurannya 2 liter. Bisa digunakan untuk menggiling daging, menghaluskan bumbu, dan mengocok telur. Mesinnya sudah dilengkapi dengan heat protection atau termostat sehingga tidak khawatir mesinnya akan hangus. Pisaunya juga super tajam sahabatku.
Bumbu ini aku ambil sebagian nanti untuk dibuat ke isiannya. Kita pakai sekitar 2 sendok makan. Sisanya kita pindahin ke mangkok ini. Kunyitnya kita taruh juga di sini sedikit. Selebihnya kita gabung di sini. Kita pakaiin sedikit lada di sini, juga sedikit ketumbar bubuk. Selebihnya kita campurkan di sini. Sekarang kita mau pecahkan telurnya. Kita kasih sedikit garam dan sedikit micin. Masukkan santan kental 100 ml. Kemudian kita masukkan tahu. Dia nyomprut. Ya ampun sahabatku. Dia nyiprat. Lalu kita bejek-bejek. Ini aku bejek-bejek pakai spatula aja sahabatku biar gampang. Kita bejek-bejek sampai tercampur dengan rata ya. Semua bumbu-bumbunya juga. Jadi ini adalah cara praktis gitu loh sahabatku. Segini aja sahabatku, ini udah cukup. Sudah cukup rata. Sekarang kita mau memasukkan ke dalam ususnya. Kita aduk-aduk, masukin ke piping bag kayak gini. Ususnya ini kita ikat dulu ujungnya. Ini usus sapinya udah bersih ya sahabatku. Ini sudah siap pakai. Ujungnya ini kita ikat dulu pakai tali kasur. Yang kenceng ikatnya ya, jangan sampai dia copot. Kita gunting ujungnya sama kayak bikin kue gitulah ya sahabatku. Lalu kita masukkan ke dalam squid. Ini susah kali. Hup. Lalu kita masukkan. Tuh. Seperti ini sahabatku. Ini masih kurang. Aku tambahin sedikit lagi. Dia ngalir kemana-mana. Belepotan. Karena dia kan encer ya sahabatku, jadi gampang tumpah gitu. Kita ngikatnya nih ngambilnya mesti apa? Kita ngambilnya mesti tahu, soalnya kalau nggak dia bakal mengalir dan tumpah. Nah ini nggak boleh sampai penuh banget, cukup segini aja. Kalau terlalu penuh nanti dia meletus sahabatku. Melatui kalau orang awak bilangnya, keceknya. Jadi nggak boleh sampai full isinya. Udaranya kita keluarkan dulu supaya dia nggak kentut. Maaf ya sahabatku. Ya maksudnya kan kalau terperangkap udara kan nanti bakal bikin meletus dianya. Nah seperti iko lah ya. Jadi hampir penuh. Karena nanti begitu dia mangkarwi ini ususnya, dia akan menendang ke semua ruang kosong. Jadi dia tidak meletus. Kalau kita paksakan sampai penuh-penuh, nanti tidak jadi tambungsunya, tambusu. Nanti yang ada meletui. Ini ikatnya pakai benang kasur yang steril sahabatku. Jangan pakai benang sunat ya. Ininya aku nggak pakai deh sahabatku.
langsung saja. Dari tadi tuh ya ribet banget deh. Begini aja deh. Jadi ini anggaplah corong gitu ya kan. Tadi saya kepikiran isinya gimana caranya gitu ya kan. Saya teringat bikin itu apa, menghias kue ulang tahun gitu kan. Nah, ini lebih praktis, nggak pakai repot-repot ya kan. Tuh, langsung jadi. Nah, ini saya nggak berani isi terlalu penuh ya, karena ini ususnya agak kecil, memang agak tipis gitu ya. Takut nanti dia jebol gitu, yang ada bukannya jadi tamusu, yang ada dia malah tuih. Kita ikat lagi ujungnya, pastikan cukup kencang mengikatnya. Segini aja ya sahabatku, karena nanti dia bakal mengalir memenuhi semua ruangan yang ada. Ini belepotan kemana-mana sahabatku, karena saya cari-cari corong dari tadi nggak ketemu corongnya. Akhirnya saya terpikir menggunakan piping bag. Ternyata tidak efisien juga pakai piping bag, karena dia mudah melewat gitu. Dan segitu banyak usus, ternyata baru keisi 2 biji kayak gini aja udah habis adonannya. Udah cukup lah ya. Selebihnya nanti kita cemplungin aja ke dalamnya. Sekarang kita mau rebus dulu adonannya ini dan ususnya, supaya nanti dia mengeras dulu baru kita masak. Dan aku menggunakan Star Pan 5-in-1 dari Stand Cookware. Ini cakep banget. Kalau kita beli satu set, kita mendapatkan satu fry pan dan 2 wok yang sudah dilengkapi dengan tutup kaca yang tebal, dilapisi dengan granit Greblon dari Jerman, PFOA free sehingga sangat aman untuk kesehatan, dan dengan gagang handle kayak gini, namanya backlight wood, yang bisa diletakkan secara bertumpuk seperti ini, jadi sangat hemat tempat. Kita mau masukkan air. Ini batang serai sisaan tadi kan dipotong-potong. Pakaiin 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Langsung saja kita masukkan ususnya. Baru kita nyalakan kompornya. Kita kasih tutup. Oh ya sahabatku, Star Pan ini bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Airnya mulai panas, kita mau balik-balik supaya semua rongga ususnya terisi dengan adonan. Tuh lihat sahabatku, jadi kalau nggak dibalik-balik dia ususnya keburu mengkerut. Jadi yang mengkerut itu nggak keisi deh sama adonan gitu ya kan. Nah, yang kosong tuh dia ususnya kalau kena panas kan langsung mengecil. Tuh lihat bentuknya jadi nggak sempurna sahabatku. Nggak apa-apa lah ya. Aku juga jarang-jarang sih masak usus. Iko ususnya balipe sahabatku. Jadi karena ususnya balipe, jadi bagian yang balipe iko dia ndak keisi sama adonan sahabatku. Nggak apa-apa lah ya. Jadi kenapa kita harus masukkan adonan ini sebelum airnya mendidih? Kalau kita masukkan ketika airnya sudah mendidih, dia kaget tuh, langsung mangkarui ususnya. Tuh, kalau kena air panas yang belum keisi sama adonan, dia langsung mengecil kayak gini nih sahabatku. Makanya tipsnya masukin selagi airnya belum mendidih. Yang kedua, isinya jangan terlalu penuh. Kalau penuh nggak ada rongga lagi, nantinya malah tuih lah. Begitu ceritanya. Kita tutui lagi lah. Rebus sekitar 20 menit sampai matang. Ya sahabatku, ternyata ada yang meletui. Kita mau periksa dulu ya, satu mana yang meletusnya. Ini aman. Ini aman. Oh enggak sih, enggak meletus. Aku pikir dia meletus.
Enggak sih, dia keluar aja sari-sarinya gitu ya. Ini bentuknya lucu-lucu ya sahabatku. Ini jangan ditutup lagi nih, nanti dia meluap. Ternyata tidak meletup ya. Iko tadi waktu menaruhnya tuh balipe sahabatku tuh. Jadi dia tidak sempurna. Harusnya tadi waktu naruh tuh sambil diurut-urut ya biar sama gadangnya. Iko lupa mangurutnya. Jadi sebagian ketek, sebagian gadang kok bentuknya kayak singkong. Nggak apa-apa lah ya, yang penting nggak meletup aja, udah aman deh. Ini yang nggak keisi dengan adonan, kita taruh aja ususnya sahabatku. Sayang-sayang ya. Tuh, kita matengin aja tanpa isi ceritanya. Jadi ternyata aku beli setengah kilo tuh dapatnya banyak banget. Nah, dia kalau nggak ada isian, dia jadinya kecil banget tuh. Tuh, kecil-kecil jadinya sahabatku. Langsung nih mangkarui kayak gini tuh. Jadi ini usus kecil ya, bukan usus gede sebenarnya. Yang bagus itu pakai usus gede sahabatku. Iko ususnya ketek bana lah. Ini sudah hampir 30 menit aku merebusnya. Sekarang aku matikan kompor dan kita angkat, kita sisihkan. Kita panaskan minyak. Ini aku pakai minyak sekitar 30 ml. Langsung saja kita masukkan bumbu halusnya. Ini belum terlalu panas minyaknya, nggak apa-apa deh. Daun salam, daun jeruk kita masukin aja. Kembang lawang masukin aja. Kita tumis sampai wangi. Bumbunya sudah mateng, kita masukkan santan. Ini santan sedang dari 2 butir kelapa sahabatku. Kita masukkan kembali tamuswo yang sudah kita rebus tadi. Dan juga yang tidak ada isinya. Jadi ini ceritanya ususnya ketek banaiko sahabatku. Langsung saja kita masukkan garam dan micinnya, juga asam kandis. Sambil diaduk-aduk kita masak sampai matang. Ini bisa ditambahkan dengan kol dan kacang panjang kalau mau lebih banyak lagi. Tapi ini cukuplah, saya masak ususnya aja. Lihat sahabatku, iko warnanya rancak bana. Sudah mendidih kuahnya, kita mau icip-icip dulu. Rasanya sudah enak banget. Dan gulai tambusuannya sudah mateng sahabatku. Kita matikan kompor. Kita angkat. Sekarang kita mau pindahkan ke piring. Iko gadang bana tambusuannya. Wih. Jadi ini sengaja enggak aku potong-potong nih sahabatku. Kita siramkan kuah di atasnya. Sahabatku, aku dapat challenge dari mereka-mereka ini. Katanya suruh aku makan tambusunya tuh nggak boleh dipotong-potong, alias makan dengan geragas katanya. Kayak orang mukbang gitu. Siapa takut? Ayo kita makan. Kita ambil dulu tambusunya nenggadang koha. Tuh. Taruh di piring. Satu dulu ya, jangan banyak-banyak. Kuahnya rancak bana sahabatku. Ini bener-bener ala restoran Padang. Ini aku potong dulu ujungnya, karena di ujungnya ini kan ada benang kasur tadi ya. Kita makan.
Ya ampun, maaf ya. Jadi sebenarnya tambusuannya kan isinya tahu sama telur ya. Dan ususnya kan cukup tipis saja. Pada dasarnya ini tahu dan telur sih sahabatku. Hanya saja karena dalamnya lembut dan luarnya alot, aku takut banget dia muncrat gitu. Tapi ini untuk rasa beneran enak loh sahabatku. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like, yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Habis ini kalian makannya nggak boleh dipotong-potong. Harus makan kayak aku.